الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, masih membahas tentang bab maja'a fi taghlid fi man abadallah inda qabrin rajulin salih, yaitu apa yang telah datang tentang ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Fakaifa idza abadahu, maka bagaimana bagi orang yang beribadah kepada penghuni kubur, bukan beribadah kepada Allah, tapi bagaimana hukumnya, bagaimana ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada penghuni kubur. Ya. Wa khulasatul bab, dan sebagai keringkasan dari bab ini, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan khulasatul bab, ringkasan dari bab ini adalah annahu yajibu al-bu'du 'anil syirki wa wafailihi wa yaghlidu 'ala man abadallah 'inda qabri rajulin salih. Khulasatul bab, ringkasan dari bab yang kita baca, bahwasanya wajib al-bu'du 'anil syirki, wajib menjauhkan dari kesyirikan dan segala sarana-sarananya. Artinya sarana-sarana yang bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan. Seperti apa dalam bab ini? Yaitu seorang beribadah di kuburan. Ya. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ibadah itu bukan di sana. Salat, baca Al-Quran. Wa yaghlidu 'ala man 'abadallah 'inda qabrin rajulin salih. Dan dalam bab ini terdapat kesimpulan tentang beratnya ancaman bagi orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Ya. Dan pembahasan ini, barakallahu fikum, telah disebutkan oleh muallif perinciannya. Wa kalamul muallif rahimahullah. Dan di sini muallif sedikit diulang kembali tentang ancaman yang berat bagi orang yang abadallah, beribadah kepada Allah. Kalimat ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah
di sisi kuburan orang soleh. Kalimat ini yasmulus sholatu wa ghairiha, termasuk mencakup ibadah yang namanya sholat wa ghairuha, ataupun selain sholat. Seperti apa selain sholat? Baca Al-Quran, sedekah. Ya. Karena banyak orang Islam yang ternyata memberikan sedekah dilemparkan di hadapan kuburan orang soleh. Harapannya dapat barokahnya katanya. Wal ahadits allati saqaha fis salat, walaupun hadis yang kita baca itu terkait dengan permasalahan salat. Seperti la tusallu ilal kubur wala 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kubur. Jangan kalian salat di atas kuburan. Walaupun di sini kalimatnya salat, berarti apa? Mengandung makna bukan sekedar salat. Karena itulah muallif membawakan bab majaa bitaghlib fi man 'abadallah. Berarti hadisnya itu bersifat umum, salat. Tapi muallif Syekh Muhammad di sini bin Abdul Wahab membawakan kalimat dalam judul abadallah, ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah. Berarti ibadah itu umum. Karena ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Segala bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu namanya ibadah. Maka sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Maka itu harus di atas keridhaan Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata muallif, lakinnahu rahimahullah ka'annahu qasa ghairuha 'alaiha. Maka di sini muallif Syekh Muhammad rahimahullah seolah-olah mengkiaskan. Mengkiaskan artinya mensejajarkan, menyamakan perkara selain sholat. Iya. Berarti ancaman yang berat bagi orang yang beribadah kepada Allah seperti sholat, sedekah, haji, tawaf sama. Karena banyak pula orang yang membuat kebid'ahan. Seperti apa? Tawaf di kuburan. Padahal kita tahu dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah katakan wal yatawafu bil baitil atiq, dan tawaflah kalian. Di mana tawaf itu? Bil bait, di Baitullah Ka'bah. Ya. Sehingga kalau ada orang melakukan tawaf berputar-putar, walaupun 100 kali, kalau tawaf di Ka'bah 7 kali putaran. Karena ini tawafnya di samping kuburan orang soleh, lebih dari itu kata mereka, 100 kali. Ini kebid'ahan. Kenapa bid'ah? Karena tawaf itu bukan di kuburan. Kalau Anda melakukan tawaf di kuburan berarti bid'ah. Iya. Karena perintahnya bukan di kuburan, bil baitil atiq, di Ka'bah. Maka di sini saya membawakan beribadah kepada Allah, termasuk tawaf, sedekah, salat atau yang lainnya. Ini dikiaskan saja oleh Syekh. Faman jama anna shadaqata 'inda hadzal qabri afdal min ghairihi fa huwa syabihun biman ittaqadahu masjida. Lalu saya mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, siapa saja yang menyangka bahwasanya sedekah di sisi kuburan itu lebih afdal, lebih utama nilainya daripada di tempat selainnya, berarti syabihun, orang itu sama halnya dengan orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya. Walaupun dalam hadis itu dikatakan la tusallu ilaiha wala 'alaiha, jangan sholat menghadap kubur atau di atas kubur. Ya. Tapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini dibawakan ibadah, termasuk sedekah. Kalau sedekah itu seharusnya diberikan kepada fakir dan miskin. Tapi banyak orang yang datang ke kuburan-kuburan, ternyata orang yang menunggu kuburan mengatakan, ini maharnya sekian juta. Dia pun pulang membawa uang jutaan. Ya.
Lalu siapa yang menerima sedekah ini? Ternyata bukan penghuni kubur, tapi yang menunggu kubur. Walaupun penghuni kubur itu barakallahu fikum, orang saleh, itu tidak berhak. Yang berhak mendapatkan sedekah, infak, itu adalah lil fuqara wal masakin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau Anda sedekah di kuburan lebih meyakini lebih afdal, apa halnya orang yang salat di atas kuburan, menghadap kuburan, yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yara anna li hadhil buq'ati aw liman fiha sya'nan yufaddilu bi 'ala ghairihi. Karena orang itu berpandangan, yang memberikan sedekah di kuburan, dia berpandangan anna li hadhil buq'ah, bahwa tempat ini, buq'ah itu tempat yang ada di muka bumi, namanya buq'ah, bahwa tempat ini aw liman fiha sya'nan, atau orang yang ada di dalam tempat itu memiliki kehebatan, sehingga apa? Yufaddilu bihi ala ghairihi, sehingga dia pun meyakini lebih utama dari tempat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abi Busrah Al-Ghifari, dia bertemu dengan Abu Hurairah suatu saat. Ya. Dan kemudian dia bertanya kepada Abu Busrah Al-Ghifari, menanyakan ketika dia datang, min aina istaqbalta, dari mana engkau datang? Qala aqbaltu minat tur wa sallaitu fihi. Kata Busrah Al-Ghifari ketika ditanya oleh Abu Hurairah, saya ini baru dari Bukit Tursina. Watur, tempat yang namanya Tur, itu ada salah satu tempat yang memiliki keistimewaan untuk dia. Maka dia pun sholat di sana. Ya, amma ini, adapun aku, na'am lam tadhhab, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, janganlah engkau pergi ke sana, lalu sholat di sana. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tashuddur rihal illa di salati masajid. Jangan menyiapkan bekal yang cukup, yang sungguh-sungguh, perbekalan yang cukup untuk safar, kecuali untuk menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, wa masjidi hada, wa Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian menyiapkan bekal yang sungguh-sungguh seperti orang musafir, keluar kota, meninggalkan kampungnya sekian hari, kecuali untuk menuju Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Rawahu Ahmad. Syahidnya dalam hadis ini bahwa Bukit Tursina, di mana Allah Ta'ala berbicara dengan Musa alaihissalam di sana, maka itu tempat yang kalau kita melihat sejarah adalah tempat yang bersejarah. Namun ternyata Abu Hurairah menasihati orang ini, buat apa sholat di sana? Kalau Anda meyakini di sana tempat yang lebih istimewa, perhatikan sabda Rasulullah, la tasuddu rihal, jangan menyiapkan bekal sungguh-sungguh kecuali menuju 3 masjid ini saja. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin, jangan sampai menganggap tempat ini lebih istimewa dari tempat itu kecuali dengan dalil. Illa ma'ad dalil, kecuali di atas dalil yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lihatlah Umar bin Khattab. Ketika sebagian orang berduyun-duyun menuju tempat yang dulu pernah digunakan untuk baiat di bawah pohon, di mana Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya tahta syajarah, di bawah pohon tersebut. Maka ketika Umar bin Khattab melihat sebagian orang berduyun-duyun ingin mendekati pohon tersebut dengan melakukan sholat atau yang lainnya, maka Umar bin Khattab pun segera menebang pohon tersebut. Kenapa ditebang?
Bukankah itu tempat bersejarah? Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, tahta syajarah, di bawah pohon itu. Iya. Permasalahannya bukan disebutkan dalam Al-Quran atau tempat bersejarah. Tapi kalau itu ternyata tempat tersebut akan menggiring manusia kepada kesyirikan dengan mengambil barokah tersebut, pada Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukannya, maka lebih pantas ditebang. Itu Umar bin Khattab, muridnya Rasulullah SAW, khalifah, benar-benar khalifah, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Ya, bukan diabadikan, bukan kemudian dimuseumkan. Ini loh pohon yang dulu pernah digunakan untuk baiat oleh para sahabat. Bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ini demi untuk menjaga keselamatan akidah kaum muslimin. Maka kata muallif, "Wasy-syaikhu ammama wad-dalilu khas." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini ammama, memberikan judul yang sifatnya umum. Ya. Wad-dalilu khasun, dan dalil itu sendiri bersifat khusus. Ya. Artinya dalil secara khusus, la'anallah, Allah melaknat, ittakhadhu qubur masajid, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti sifatnya adalah sifat yang khusus. Ya, ini pembahasannya masjid untuk sholat. Tapi Syekh membawakan bab ini bersifat umum. Segala bentuk ibadah apapun yang dilakukan di kuburan, sekalipun tidak mereka itu barakallahu fikum bukan melakukan sholat, tapi kalau itu dijadikan tempat ibadah, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Fa'in qila la yastadilu bidzalil khas 'ala al-'am. Kalau ada orang berkata, tidaklah berdalil dengan dalil yang khusus 'ala al-'am, digunakan untuk perkara yang umum. Fa'ujib, maka Syekh menjawab, inna syekha arada bidzalik. Syekh Muhammad rahimahullah arada, menginginkan dengan hal ini, anna al-illata hiya ta'zimu hadzal makan. Bahwa yang dimaukan oleh Syekhul Islam, bahwa illat, alasan daripada menjadikan kuburan sebagai masjid adalah ta'zim hadzal makan, pengagungan terhadap tempat ini. Ya. Jadi kalau kuburan yang itu merupakan tempat yang Rasulullah SAW sendiri melarang untuk sholat di atasnya. Semua tempat boleh untuk sholat di muka bumi ini, ilal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Ya. Lalu kenapa diistimewakan? Nah, berarti Syekhul Islam rahimahullah menginginkan bahwa ilat daripada dilarangnya mereka sholat di kuburan atau beribadah di atas kuburan, permasalahannya ini adalah sudah mengagungkan kuburan seperti mengagungkan masjid. Ya. Bahkan sebagian negeri mereka lebih mengistimewakan kuburan daripada masjid. Bahkan sebagian orang lebih bersemangat beribadah di atas kuburan-kuburan para wali daripada bersemangat di masjid-masjid kaum muslimin. Bahkan sebagian masjid sepi. Kenapa sepi? Orang tidak punya semangat untuk menghidupkan masjid-masjid Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Kalaupun ramai mungkin setahun sekali. Setahun sekali itu pun barakallahu fikum menerjang waktu-waktu sholat kadang. Iya. Karena acaranya sekedar mengingat. Namanya mengingat. Kalau ingat. Kalau tidak ingat ya lupa. Iya. Karena itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, permasalahannya adalah pengagungan di tempat tersebut. Likaulihi qabro, padahal tempat itu adalah sebuah kuburan. Ya. Sedangkan yang namanya kuburan, kalau orang sudah dikubur, barakallahu fikum, itu barakallahu fikum, agar mereka itu tidak kemudian diagungkan kuburannya.
Bahkan Rasulullah SAW melarang mengagungkan seperti itu. Ya. Bahkan sampai Nabi melarang menembok, melepak, ya, kuburan. Nah, Rasulullah SAW ayujassatul qabr. Rasulullah SAW melarang melepak, mengapur, menembok kuburan. Ya. Kenapa mesti diagungkan? Ya. Kalau dilepak, ditembok saja tidak boleh, apalagi diagungkan seperti mengagungkan Allah. Ya. Saya ini cuma cintai bapak saya. Kalau rumah saya berkeramik, maka saya sebagai anak, saya akan mencintai bapak saya. Saya akan keramik kuburan bapak saya, ibu saya, sebagai tanda bukti saya birrul walidain. Ya. Itu bukan birrul walidain. Yang namanya birrul walidain dari anak yang saleh ialah dia beramal saleh. Kalau dia anak saleh, birrul walidainnya beramal saleh. Saya tanya, Anda membangun kuburan itu apakah perbuatan amal saleh? Kalau itu bukan amal saleh, berarti amal saleh ya, melanggar aturan Rasulullah SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin, wa hadza kama yujadu fi shalah yujadu fi ghairiha min al-ibadah. Maka hal ini yaitu pengagungan di kuburan baik didapatkan dalam bentuk salat yujadu fi ghairiha dan didapatkan pula pada ibadah selain salat min al-ibadah, dari ibadah-ibadah yang ada seperti itikaf, tawaf, bernazar. Sebagian orang melakukan nazar di kuburan. Datang ke kuburan. Tahun ini kalau saya sukses bisnis saya bernazar, wahai penghuni kubur. Apa dia janjinya? Saya akan sembelihkan 30 ekor kambing. Nazar. Padahal yang namanya nazar itu adalah untuk Allah. Wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menepati nazar-nazar mereka untuk Allah, bukan untuk penghuni kubur. Ya. Ma'asyiral muslimin, fayakunu ta'mimu min babil qiyas. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab ini membawakan pembahasan yang umum dari ibadah-ibadah dari sisi babil qiyas, mengqiyaskan daripada apa? Salat. Apa masjid dijadikan sebagai kuburan tadi? La min babi sumulin nafs lahu lahqa. Bukan dari sisi sangkupan nafs dalil secara lafaz. Kalau lafaznya jelas, itu sekedar bentuknya adalah menjadikan kuburan sebagai masjid. Iya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti di sini, kalaupun itu bukan dilakukan di dalamnya sholat, ibadah-ibadah yang lain termasuk, karena itu bentuknya adalah pengagungan untuk penghuni kubur. Allahu a'lam bishawab. Fihi masail. Setelah selesai khulasatul bab, kita masuk pada bab fihi masailu. Dalam bab ini terdapat masalah-masalah penting. Masalah yang pertama, masalah penting yang perlu kita cermati dalam bab ini. Barakallahu fikum. Yang pertama, ada 16 masalah penting dalam bab ini. Kita ambil satu persatu. Yang pertama, ma dzakara ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi man bana masjidan yu'badullahu fihi 'inda qabrin rajulin salih wala sahhat niyatul fa'il. Ya, kata muadzin. Yang pertama masalah yang perlu kita pahami adalah ma dzakara rasul. Apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fi man bana masjidan. Bagi orang yang membangun masjid. Ya. Man bana masjidan yu'badullahu fihi. Lalu dia beribadah kepada Allah di dalamnya. Tetapi inda qabrin rajulin salih. Tapi di sisi kuburan orang saleh. Saya ulangi.
Dalam masalah ini terdapat masalah yang penting, apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang membangun masjid, yu'badullahu fihi, Allah diibadahi di dalamnya. Tetapi fi inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang saleh. Wala sahat niyatul fa'il, sekalipun, perhatikan di sini, sekalipun sahat benar niatnya orang yang melakukan. Ya. Walaupun benar niatnya orang yang melakukan. Ya. Artinya apa? Orang itu benar-benar membangun masjid, lalu dia pun beribadah di sisi. Tetapi di sisi kuburan, tetapi di sisi masjid tersebut dibangun pula atau dikubur pula seorang mayit. Ya. Walaupun benar niatnya, artinya apa? Tuqat min la'nin nabi. Apa yang telah disebutkan oleh Nabi, yakni apa yang telah disebutkan berupa laknat dari Rasulullah SAW, alladzina ittakhadu kubur anbiya'i masajid, dalam hadis la'anallah ittakhadu kubur masajid, ittikhadu kubur anbiya'i masajid, laknatnya Allah bagi orang yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Bagi orang yang membangun masjid lalu beribadah di sisi masjid tersebut, ternyata ada kuburannya orang soleh. Padahal ini diancam dengan ancaman yang berat. La'anallah, Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Dan sudah kita ingatkan bahwa laknat di sini bukan khusus untuk mereka. Bagi umat Islam yang mereka barakallahu fikum kemudian melakukan demikian, walau sahhat niyatul fa'il, walaupun niatnya betul. Artinya apa? Li'anna al-hukma ulliqa ala mujarradi suratih. Walaupun niatnya benar, maksudnya hukum itu dihubungkan, dikaitkan ala mujarradi suratih, hanya semata-mata bentuknya. Fa'adal amal la yahtaju ila niyah, dan amalan ini tidak dibutuhkan adanya niat. Li'annahu mu'allaqun bi mujarradil fi'l, karena itu kaitannya dengan perbuatan. Kalau orang sholat, itu sudah niat tentunya. Lalu dia datang ke masjid yang di situ di sampingnya ada kuburannya. Ya. Walaupun dia niatnya sholat, betul niatnya. Tetapi karena dia sholat menghadap kuburan atau di atas kuburan, maka di sini barakallahu fikum, sekedar berbuat saja itu sudah cukup. Ada larangan, la tusallu ilaiha, jangan sholat menghadap kuburan. Kecuali masjid dengan kuburan sudah dipisah dengan tembok, pemisah antara kuburan dan masjid, atau dipisah dengan sungai, ya, yang memisahkan antara masjid dan kuburan. Mungkin. Tapi kalau tidak ada, jangan. Ya. Cari yang lain. Ya. Fahada faniyatu tu'athir bil a'mali shalihah wa taf'iliha. Sebab yang namanya niat itu berpengaruh bil a'mal as-shalihah, terhadap amal-amal saleh. Bahkan berpengaruh fi tafhihiha, benar dan tidaknya. Ya. Saya niatnya beribadah kepada Allah. Betul? Anda niatnya ibadah kepada Allah. Tapi kalau ada sesuatu yang di situ dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun niatnya ibadah kepada Allah, tapi Anda melakukan sesuatu yang dilarang. Ya. Karena bukan sekedar niat tentunya, ada bab yang lain di sana. Wa tu'athir bil a'mal allati la yaqdiru 'alaiha fa yu'ti ajruha. Bahkan niat, pengaruh niat itu berpengaruh pada amalan-amalan yang dia tidak mampu melakukannya.
dan Allah berikan pahalanya. Contohnya apa? Orang tidak mampu sholat. Kenapa tidak mampu sholat? Karena dia sakit. Karena dia safar keluar kota. Kalau dia sudah terbiasa rutin 5 waktu, dia selalu menjaga sholat di tempatnya. Tiba-tiba dia harus pindah kota, harus safar melakukan tugas. Atau barakallahu fikum, sakit sehingga dia terbaring di rumah sendiri atau di rumah sakit. Maka orang tersebut terus diberikan oleh Allah pahala sholatnya. Padahal dia tidak melakukan. Oh, dia berbaring di rumah atau di rumah sakit. Kenapa dia diberi oleh Allah pahalanya? Karena kekuatan niat dan kekuatan istiqomahnya dia. Karena orang sudah rutin terus menerus, ada yang menghalangi, maka dia akan mendapatkan pahalanya tadi, seperti sholat tadi. Ya. Itulah kehebatan niat yang salih, dan itulah kehebatan istimrar ala ta'ah, terus menerusnya seorang di atas ketaatan. Ya. Wa man asbaha dzalik, dan yang sejenisnya, bi khilafi ma 'alaqa 'ala fi'il mujarrad, berbeda halnya dengan perkara yang semata-mata berbuat saja. Fala hajata fihi ila niyyah. Artinya tidak dibutuhkan ada niat. Artinya apa? Walau kana ya'budullah, walau kana yuridu taqarrub ila Allah bi bina'i hadzal masjid i'tibaran bima yu'alli ilaihi al-amr. Walaupun orang itu niatnya ibadah kepada Allah, walaupun dia niatnya taqarrub ila Allah dengan membangun masjid, ya, tetapi dilihat dari apa yang ada dari perintah tadi, tetapi ada larangan. Apa itu larangannya? Membangun kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini larangannya. Kalau membangun kuburan, membangun masjid, barakallahu fikum, di tempat selain kuburan mungkin boleh. Tetapi permasalahannya ini kuburan, lalu dibangun masjid. Ya. Maka dilaknat oleh Allah. La'anallahu ittaqadu qubur anbiya'i masajid. Ya. Bukan sekedar niat, yang penting kan niatnya. Saya niatnya mau bangun masjid. Ya. Permasalahannya bukan seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW mengingatkan, laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittaqadu qubur anbiya'i masajid. Yang mereka membangun kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya. Itulah masalahnya. Wa bin natijah az-zayyadul lati tarattaba 'ala dzalik. Lalu kejelekan yang mengakibatkan berakibat demikian. Ya, itu tadi. Masalahnya bukan sekedar bangun masjid, tetapi yang jadi sebab kuburannya tadi. Wa hadha nuqtah natadarraj minha ila nuqtatin ukhra. Nah, poin ini kata Syekh, poin ini nuqtah, poin penting ini terkait dengan poin-poin yang lain. Wahya tahzir, yaitu peringatan Rasul SAW min musyabahatil musyrikin. Apa itu? Musyabahah, meniru-niru. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, entah Yahudinya, entah Nasoronya, entah penyembah berhalanya. Wa ilam yuqtadil insanu al-musyabahah. Perhatikan. Peringatan seorang meniru-niru orang musyrikin, walaupun tidak ada niat meniru-niru. Iya. Saya tidak niat niru orang kafir. Iya. Saya niatnya adalah beribadah kepada Allah. Misal. Ini tetap dia mendapatkan larangan. Hadis Abu Dawud, Nabi mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang bersengaja meniru-niru, ingin serupa, sama dengan orang musyrik, atau orang-orang Nasara ataupun Yahudi, fahuwa minhum. Berarti dia itu sama dengan mereka. Ya. Jadi banyak. Saya kan dalam rangka mencintai Nabi. Kalau orang Nasara saja mencintai Nabi mereka, dengan mereka mengagungkan kelahirannya. Ya. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, para ahli sejarah itu berbeda pendapat tentang tanggalnya. Tanggal 12
Ada yang mengatakan 19, ada yang mengatakan 20. Khilaf para ulama. Sesuatu yang khilaf, berbeda pendapat. Kenapa kita berani memastikan? Apalagi diyakini. Sesuatu yang tidak perlu diyakini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka meniru-niru perbuatan orang musyrik, walaupun niat kita tidak niru-niru, tapi kok sama? Ya sama. Ya. Walaupun ada niat, saya tidak niru-niru orang kafir, tapi sama penampilannya. Itu sama berarti. Ya. Maka hukumnya haram. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, beliau menyebutkan tentang hadis larangan tasyabbuh dengan agama mereka, akhlak mereka. Allah Ta'ala juga melarang kita dalam surat Al-Maidah 51. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis tadi, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wa aqallu aqwalihi, dan hukum yang teringan, hukum paling ringan. Ayat qad yatahrimu tashabbuh bihim wa in kana zahiruhu yaqtadi kufrun. Hukum yang paling ringan itu haram. Sekalipun zahir ayatnya itu adalah perbuatan yang kufrul musyabbih bihim, kufurnya orang yang meniru-niru mereka. Dalilnya, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berloyalitas, ya. Orang yang loyal berarti niru biasanya. Bukti orang cinta biasa niru. Ya. Syekh Utsaimin itu punya guru namanya Syekh Nasir As-Sa'di. Beliau menceritakan, kita ini mencintai Syekh kami, dan teman-teman kami juga mencintai Syekh kami. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalaupun Syekh kami tulisannya itu kurang bagus, kami meniru. Murid niru guru. Kata Syekh, walaupun Syekh Nasir As-Sa'di tulisannya itu sulit dibaca, tapi kami meniru. Sampai imamah yang dipakai kami pun meniru. Jalannya kami meniru. Kenapa? Kami cinta. Jadi kalau orang cinta, kita meniru. Jangankan kita, anak-anak kita lagi demam Superman, beli tasnya cap Superman, kaosnya cap Superman, sendalnya Superman, serba Superman. Walaupun dia bukan Superman, apalagi Superboy ya, bukan. Tapi kalau orang cinta, ya ingin meniru. Ya. Maka oleh karena itu, hukum minimalnya haram. Walaupun pada asalnya sama dengan orang kafir, kalau meniru orang kafir. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu kata Syekh, walaupun tidak ada maksud meniru, kalau sama penampilannya, ya sama. Wa hadza qad tahfa ala ba'din nas. Inilah poin yang banyak disamarkan oleh banyak orang. Ya. Wah, yang penting kan niatnya. Walaupun saya penampilannya kayak orang kafir, tapi yang penting kan niatnya masih takwa Allah. Ya. Bagaimana takwa Allah kalau penampilannya seperti mereka? Ya. Kalau dia orang bertakwa, hatinya pasti jasadnya nampak orang bertakwa. Idza saluhal jasadul kulluh. Kalau hatinya bertakwa, akan nampak kebaikan pada seluruh tubuhnya. Kalau dia mencintai Nabi, akan nampak kecintaan terhadap Nabi. Dia berusaha mencontoh Nabi, penampilannya, akhlaknya. Sampai dikatakan oleh sebagian sahabat Ummu Salamah atau yang lainnya, kana ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Hadis Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat suka berpakaian berbentuk qamis. Ya. Kenapa qamis dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Utsaimin, itu astar, lebih menutup. Wa akmal, lebih sempurna dalam menutup apa namanya? Tubuh manusia, apalagi ketika sholat. Kalau Nabi mencintai, kenapa kita tidak mencintai? Sesuatu
Yang dicintai oleh Nabi, hendaklah kita mencintainya. Itu kan orang Arab. Ya. Sekarang permasalahannya Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau itu lebih sempurna menurut para ulama, kenapa malu? Di Ponegoro saja tidak malu. Di batalion Batu gambar di Ponegoro pakai kuda, pakai imamah, pakai jubah. Itu perjuangan kita. Kenapa kita malu? Gengsi, tidak berdasi. Ya? Malu kalau tidak berpenampilan seperti mereka, memotong jenggotnya. Kurang keren kalau jadi potong. Kenapa mesti malu? Ya. Bahkan pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang Islam, mereka tidak malu-malu menampilkan keislamannya. Setelah berhasil, mereka mengusir penjajahnya. Maka oleh karena itu Syekh Albani mengingatkan kepada kaum muslimin yang minder berpenampilan sebagai seorang muslim agar mereka bersungguh-sungguh menampilkan keislamannya. Iya. Jangan sampai meniru sesuatu yang khusus dimiliki oleh mereka. Iya. Kalau orang kafir memang demikian, tidak peduli lagi dengan anjuran-anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cenderung mereka malah menyelisihinya. Iya. Dan kita ditarik-tarik untuk serupa dengan mereka. Waddu law tudhinu fayudhinu. Waddu. Mereka menginginkan kalian itu memberikan kecintaan kepada mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka bersikap waddah, yakni memberikan seolah-olah mencintai kita, padahal tidak. Agar kalian mengikuti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ucapan Syekh, "Fahada qad takhfa 'ala ba'din nas." Ini samar oleh sebagian orang, yakni samar larangan meniru-niru orang kafir karena yang mereka pahami yang penting niatnya, tidak meniru. Haitsu yadhunnu anna tashabbuh innama yahrum idza qusidatil musyabahah. Mereka berprasangka bahwa tashabbuh, meniru-niru, yang tadi hukumnya haram, minimal hukumnya haram, kata Syekhul Islam. Mereka meyakini bahwa haramnya itu apabila bertujuan menyerupai. Kalau orang Yahudi Nasara membangun kuburan-kuburan sebagai masjid, dan umat Islam kalau meniru-niru, berarti tashabbuh. Walaupun tidak ada niatan niru-niru orang Yahudi dan Nasara. Ya. Jangan sampai beranggapan demikian. Walaupun tidak ada niat, kalau sama, ya sama. Ya. Kalau orang Nasoro datang ke gua-gua, mereka juga punya gua. Entah itu di Baitul Maqdis dan sekitarnya, atau di pulau-pulau yang lain. Mereka melakukan ritual. Namanya juga ritual. Ya. Kalau kita beda. Tapi sama penampilannya. Berarti walaupun tidak niat menyerupai, tapi sama, berarti itu haram. Ya. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Fasyar'u innama 'alaqal hukmu bitashabbuh. Sebab syariat ini tidak lain mengaitkan hukum itu dengan tasyabbuh. Artinya bi ayyat 'ala ma yushbihu fi'lahum, yakni melakukan perkara yang serupa dengan mereka. Sawaun qusida al-am lam yuqsad. Entah itu punya niat ingin niru, apalagi kalau niatnya niru, lebih haram lagi. Ataupun tidak ada niat meniru orang kafir. Ya. Kalau niatnya ingin niru, nah ini lebih parah lagi. Seperti orang yang musbil. Kalau dia niatnya itu sombong, itu kabairud dzunub. Orang musbil. Orang yang musbil, perhatikan, walaupun tidak niatnya sombong. Orang yang musbil, kalaupun tidak ada niatan sombong, itu kesombongan. Iya. Kalau dia niatkan sombong, itu min kabairid dzunub. Itu dosa besar. Permasalahannya adalah perbuatannya. Kalau dia niat sombong, itu dosa besar. Kalau tidak niat sombong, itu dosa. Kenapa dosa? Ma asfala minal ka'bain fa finnar.
Kain apa saja yang diturunkan oleh laki-laki berjalan keluar rumah, memakai sarung, celana, baju, diturunkan sampai di bawah mata kaki, fafinnar, dalam neraka. Ancamannya neraka. Kalau ancamannya neraka itu berarti haram bagi laki-laki. Walaupun tidak ada niatan sombong. Karena dalam hadis yang lain, dan ini yang dipegang oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, niat sombong saja yang menjadikan itu tidak boleh. Dan pendapat Imam Nawawi ini pendapat yang diluruskan oleh ulama sesudahnya. Itu pendapat yang perlu diluruskan. Ya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, niat itu mempengaruhi. Walaupun niatnya ibadah, kalau itu ternyata tidak sama atau itu sama dengan mereka, maka itu tentu tidak boleh. Apalagi ibadahnya tidak ada contohnya. Lebih parah lagi, kalau orang Nasoro bisa melakukan seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Ya. Padahal itu bukan ibadah. Kalau itu bukan ibadah, kok diyakini ibadah, maka ini ketahuilah perkara yang lebih besar kejelekannya. Ma'asyiral muslimin, sampai pada ucapan beliau, sawa'un qusida am lam yuqsad, wa lihada qala ulama fi mas'alati tasyabbuh wa illam yanwi dzalik. Sekalipun tasyabbuh dilakukan bukan ada niatan. Walaupun ada niat niru-niru mereka, tapi kalau sama penampilannya sama. Ya, sama. Karena niat itu urusannya hati. Kalau penampilan nampak. Ya. Fa inna tasyabbuh yahsul bi mutlaqis surah. Karena yang namanya niru-niru orang kafir itu bisa didapatkan secara bentuk, secara mutlak. Kalau bentuknya sama, berarti sama. Ya. Qaidatun fa in qila, bagaimana dengan kaidah innamal a'malu binniyat? Seluruh amal itu tergantung dengan niat. Hal tu'aridu madza, karena apakah itu menyelisihi atau bertentangan dengan apa yang kita sebutkan? Fal jawab la tu'aridu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.